Yang pertama, kita akan bahas dulu konsep dari vektor. Vektor itu merupakan suatu besaran yang memiliki nilai dan arah. Sebagai contoh, kecepatan, percepatan, gaya, ketiga besaran ini punya nilai dan punya arah. Kemudian, penggambaran dan penulisan vektor. Misal kita punya vektor A yang berangkat dari posisi A dan berakhir di B. Untuk vektor AB ini sama dengan A, di mana A-nya ini merupakan pangkal vektor, yang runcing ini merupakan ujung vektor, dan tanda mutlak AB yang sama dengan mutlak A ini merupakan besar vektor. Selanjutnya, mengenai kesamaan vektor. Dua vektor dikatakan sama jika besar dan arahnya sama. Sebagai ilustrasi, perhatikan gambar berikut ini. Ini vektor AB atau vektor A. Ini sama dengan vektor PQ atau vektor P. Nah, kedua vektor ini punya panjang yang sama dan arahnya sama-sama ke kanan. Jadi, kita katakan dua vektor ini sama. Kemudian, mengenai operasi matematika vektor. Operasi matematika vektor yang akan kita bahas di sini adalah jumlah dan selisih vektor. Nanti di video berikutnya, kita akan membahas juga mengenai perkalian titik dan silang vektor. Nah, untuk metode penjumlahan dan pengurangan vektor itu ada 5. Yang pertama, itu penjumlahan sederhana. Yang kedua, itu metode poligon. Yang ketiga, metode segitiga. Yang keempat, metode jajar genjang. Dan yang kelima, itu metode uraian. Kita akan bahas satu persatu kelima metode berikut ini. Dimulai dari yang pertama dulu, yaitu metode penjumlahan sederhana. Metode penjumlahan sederhana itu khusus untuk vektor yang searah. Nah, sebagai ilustrasi, perhatikan gambar berikut ini. Kita punya dua vektor, vektor A sama vektor B. Sehingga vektor resultannya tinggal kita satukan saja seperti ini dengan arah yang sama, cuman panjangnya kita gabungkan. Dan secara matematis kita bisa tulis persamaan resultannya itu sama dengan vektor A tambah vektor B gitu. Yang kedua, metode poligon. Prinsipnya, kalau metode poligon itu titik pangkal bertemu dengan titik ujung. Taruh kata kita punya 4 vektor seperti ini. Vektor A ini ke kanan, vektor B itu nyerong ke atas, vektor C juga nyerong ke atas sebelah kiri, dan vektor D itu ke sebelah kiri. Nah, kalau misalnya kita gabung-gabungkan vektornya dengan metode poligon, ini akan seperti ini. Jadi, ujung ketemu sama pangkal. Dan vektor resultannya dari pangkal A ke ujung D. Dan kita bisa tulis secara matematis, vektor resultan itu sama dengan vektor A tambah vektor B tambah vektor C tambah vektor D gitu. Nah, kalau untuk selisih itu arahnya dibalik. Misal vektor A ini arahnya ke sebelah kanan. Kalau selisih vektor A berarti arahnya ke sebelah kiri dengan panjang yang sama. Ingat, pangkal ketemu sama ujung. Kalau ujung ketemu sama ujung nanti minus tandanya. Halo guys, jadi inilah hasilnya. Terima kasih. Dah. Selanjutnya, metode segitiga. Metode segitiga itu biasanya kita gunakan untuk menghitung resultan atau selisih vektor. Nah, sebagai ilustrasi, perhatikan gambar berikut ini. Kita punya dua vektor. Vektor yang pertama, ini vektor A. Vektor yang kedua, vektor B. Nah, kita satukan ujung vektor A dengan pangkal vektor B. Maka resultannya itu berarah dari pangkal vektor A ke ujung vektor B. Dan pada segitiga ini terbentuk 3 sudut. Alfa di sini, beta di sini, dan gamma di sini. Nah, misalnya besar dari vektor A itu sama dengan A. Besar dari vektor B sama dengan B. Kemudian resultan dari vektor A dan B adalah A plus B, serta selisih dari vektor A dan B itu adalah A min B. Metode yang keempat adalah metode jajar genjang atau paralelogram. Nah, resultan vektor pada metode jajar genjang itu adalah diagonalnya, yang titik pangkalnya sama dengan kedua vektor.
Sebagai ilustrasi, misal kita punya dua vektor seperti ini. Vektor A dan vektor B mengapit sudut yang besarnya adalah alfa. Nah, resultannya itu tinggal kita tarik aja garis dari pangkal vektor A dan B. Jadi kita satukan dulu pangkalnya. Dan kalau vektor A kita proyeksi ke atas kan, jadi garis putus-putus ini. Serta vektor B kita proyeksi ke kanan, seperti ini kan bentuknya seperti jajar genjang. Nah, kalau untuk selisih itu arahnya dibalik. Kalau vektor B misalnya arahnya ke atas. Kalau min B berarti dengan panjang yang sama, arahnya ke bawah. Dan besar selisih dari vektor A dan B itu arahnya ke bawah seperti ini. Ya, jadi ini sama dengan A min B. Prinsipnya sama, cuman kalau selisih itu arahnya dibalik. Nah, sama seperti metode segitiga, untuk metode jajar genjang juga berlaku rumus kosinus ini. Misal besar vektor A itu adalah A, besar vektor B-nya adalah B, resultannya itu A plus B, itu besarnya sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat plus 2AB cos alfa. Tapi kalau selisihnya kita tinggal ganti tanda plus ini dengan minus gitu. Dan untuk besar vektor resultan, suatu vektor itu punya resultan di antara resultan minimum dan resultan maksimum, di mana resultan minimumnya itu sama dengan mutlak dari A min B dan resultan maksimumnya sama dengan A plus B. Yang kelima adalah metode uraian. Vektor itu diuraikan atas komponen-komponennya, komponen X dan komponen Y. Seperti ini, misal kita punya vektor A yang membentuk sudut alfa terhadap sumbu X positif. Patokannya selalu sumbu X positif di sini. Nah, kalau kita nyatakan vektor A sebagai vektor satuan, di sini adalah AXI plus AYJ. Dan untuk menyatakan vektor dalam vektor satuan, untuk komponen X-nya kita nyatakan dengan I, dan komponen Y-nya kita nyatakan dengan J. Kita bisa ganti juga di sini vektor AX dengan A cos alfa, karena A ini nempel sama sudut yang AX. AX ini nempel sama sudut. Kalau AY kan nggak nempel sama sudut. Jadi vektor AY-nya bisa kita ganti dengan A sin alfa gitu. Nah, dari sini kita bisa menentukan besar dan arah vektor. Kalau kita udah punya komponen X sama komponen Y-nya, udah. Untuk menentukan besar vektor A, ya tinggal seperti rumus Pitagoras saja. Ini sama dengan akar dari AX kuadrat tambah AY kuadrat, dan untuk arahnya atau alfa di sini bisa kita cari dengan menggunakan perbandingan tangen, atau tan alfa sama dengan AY per AX, sehingga alfanya sama dengan tan inverse dari AY per AX. Seperti itu.